Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara podcast cerdas cerita demokrasi santai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan. Hari ini kita kembali kedatangan narasumber yang inspiratif dari teman-teman radio antar penduduk Indonesia Kabupaten Magetan, langsung bersama Ketua Wilayah Rapi Bapak Lambang Marianto. Selamat siang Pak Lambang. Selamat siang. Mohon izin dulu sebelum kita podcast. Siap. Saya minta izin dulu ke pimpinan dulu ya. Siap. Siap. Assalamualaikum Bapak Cecep, mohon izin ganti. Gantinya kembali, Bapak. Apakah ada yang ingin disampaikan? Dipersilakan ganti. Izin Bapak Cecep, hari ini kami kedatangan Bapak Lambang Marianto dari Rapi Magetan untuk melakukan podcast terkait peran Rapi Radio Antar Penduduk Indonesia dalam mendukung komunikasi sosial dalam pemilu dan pilkada di Magetan. Mohon izin Bapak Cecep. 10.4 jam, Bapak. Terima kasih untuk informasinya. Untuk itu kami silakan bisa dilanjutkan podcast pada siang hari ini. Dan sebelum dimulai podcast, sedikit ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Rapi dalam peran pemilu dan pilkada sangatlah membantu dalam komunikasi informasi kegiatan tahapan pemilu maupun pilkada. Dan yang kedua yaitu bahwa Rapi membantu juga menyampaikan pesan ke masyarakat agar tidak termakan hoax yang beredar saat tahapan pemilu maupun pilkada. Demikian pesan yang sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan podcast pada siang hari ini sangat bermanfaat dan berjalan dengan baik. Untuk itu, Cecep Sudaryanto, Juru 13 Teguh Besar X-ray mengaporkan. Terima kasih. Siap, lanjutkan Pak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Lambang, tadi kami sudah komunikasi langsung dengan mohon izin menggunakan HT karena tema kita hari ini kehadiran dari teman-teman Rapi terkait pemilu dan pilkada di Magetan ini. Kami sengaja menghadirkan Pak Lambang. Mungkin bisa diawali dengan menyapa teman pemilih di Kabupaten Magetan. Selamat siang teman-teman semuanya pemilih Kabupaten Magetan. Sebelumnya perkenalkan, saya Juliet Solo 13 Whiskey Alpha India Lambang Marianto, selama ini menjabat Ketua Rapi Wilayah 1313 Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman pemilih Kabupaten Magetan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Dan kita pagi ini menghadiri narasumber di KPU Kabupaten Magetan. Pak Lambang, teman pemilih ini generasi Z, beberapa kan sering menyaksikan podcast Kabupaten Magetan. Saya coba Gen Z, saya coba menarik dulu pola-pola komunikasi kita remaja-remaja di era 90-an, bahwa Rapi ini seumuran, bukan anak kecil lagi, karena sudah hampir 46 tahun organisasi kemasyarakatan sosial Nirlaba ini memiliki kontribusi sosial seluruh Indonesia. Tentunya teman-teman pemilih generasi muda ini di era handphone, telepon rumah, sebelumnya ada sejarah bahwa kita berkomunikasinya dengan alat seperti ini, HT ya Pak, ya, HT handphone. Di 90-an HT ini sangat mahal sekali. Beberapa remaja era 90-an pengen berkomunikasi, beberapa menemukan cara-cara yang lebih murah. Itu ada semacam benang dari Kuningan, itu disambung dari rumah ke rumah sampai
ke desa ini ke desa itu dalam satu kecamatan itu bisa komunikasi ya. Waktu itu namanya interkom. Interkom. Nah, dalam perkembangannya 90-an. Dalam perkembangannya bahwa memang Rapi selama 46 tahun berkontribusi kepada masyarakat, apalagi di Indonesia, daerah-daerah yang beberapa titik ada rawan bencana, di situ sinyal-sinyal komunikasi sangat terbantu oleh keberadaan Rapi, karena beberapa sinyal lain pun mungkin waktu bencana itu sangat kesusahan. Nanti kita akan coba diskusi dengan Pak Lambang selaku pengurus Rapi Kabupaten Magetan. Begini Pak Lambang, untuk inspirasi teman-teman pemilih, tentunya saya nanti akan bertanya terkait Rapi dalam angka, berapa anggota Rapi, terus beberapa teman pemilih yang pengen bernostalgia pola-pola komunikasi era-era kita 90-an, ingin bergabung dengan Rapi itu caranya bagaimana, terus ingin bergabung, terus Magetan, acaranya teman-teman pemilih Magetan juga pengen tahu Rapi itu ada ya di Magetan, berapa sih pasukannya, terus apa sih kegiatan-kegiatan, nanti kita bahas. Saya minta dulu izin pertanyaan pembuka untuk inspirasi teman-teman pemilih. Tolong direkomendasikan buku atau tokoh yang menginspirasi Pak Lambang dalam kehidupan ini, karena teman pemilih ini sangat perlu supporting buku. Kira-kira apa Mas Lambang, Pak Lambang, buku yang bisa direkomendasikan teman pemilih Magetan? Selamat siang teman-teman pemilih Kabupaten Magetan. Untuk buku, selama ini saya hampir semua buku banyak membaca. Cuma kalau untuk rekom dari satu dengan satu buku tidak bisa menjawab gitu saya. Karena semua buku terkait buku cerita, buku pelajaran atau buku inspirasi itu semuanya inspirasinya baik. Mendukung kita untuk menjadikan semakin visioner atau mencari misi-misi atau sosial yang banyak sekali terkait buku-buku. Kalau tokoh inspirasi bagi saya pribadi, saya cenderung ke Bapak Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno. Bapak Soekarno. Kutipan apa itu yang masih teringat dan menginspirasi? Carikan saya 10 pemuda, akan saya goncang dunia. Baik. Itu ya. Maknanya apa itu Pak Lambang? Anak-anak muda sekarang biar lebih memahami pesan substansinya. Substansinya bahwa pemuda waktu itu ya, zaman Pak Karno, waktu presiden pertama Bapak Soekarno, itu adalah bahwa pemuda itu mempunyai inspirasi, misi untuk berkembangnya waktu itu. Kemerdekaan itu adalah yang utama. Tapi sekarang di dalam Gen Z sekarang, pemuda-pemuda itu adalah berikan inspirasi kepada masyarakat bahwa kita pemuda itu adalah paling menggoncang, paling berinspirasi kalau yang berjalan yang benar. Jadi Pak Karno, Bapak Presiden pertama Indonesia itu Bapak Soekarno memiliki visi besar tentang Indonesia berdirinya di atas kaki sendiri. Berdikari gitu Pak. Berdikari, berdaulat, bermartabat. Harusnya sampai sekarang pun bahwa pemuda ataupun mahasiswa kalau sekarang, jadi yang bisa menggoncangkan suatu hal yang terjadi di manapun, nggak di Indonesia, di negara manapun, kalau sudah terkait dengan mahasiswa ataupun pemuda itu yang masih menggebu-gebu untuk nafsunya membangun negara, membangun suatu visi, misi untuk semakin baik ke depan.
Itu. Pan pemilih, ada yang menarik disampaikan Pak Lambang tadi. Ternyata Pak Lambang ini termasuk yang terinspirasi dari Presiden pertama. Pak Lambang ternyata tidak hanya mewarisi mewarisi api semangatnya Bung Karno, nah, karena memang pesannya jangan warisi abunya, tapi warisilah api perjuangan para pendiri bangsa ini. Baik Pak Lambang, kita coba masuk ke tentang radio RAPI antar penduduk Indonesia ini. Pak Lambang sendiri sudah berapa tahun bergabung di RAPI ini? Saya bergabung di RAPI sebelumnya menjadi anggota biasa itu kurang lebih 3 tahun. Saya hanya sebatas menjadi anggota. Tapi sebelum menjadi anggota, saya menjadi simpatisan ataupun CA, calon anggota, yang dimana di situ hanya sebatas suka berkomunikasi melewati Hotel Tenggu ataupun sekarang sebutannya HT. Nah, kalau kita di frekuensi ber1025 ataupun berbicara itu menggunakan Hotel Tenggu ataupun HT, karena di dalam percakapan di HT itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada kode etiknya juga ya Pak dalam Betul, komunikasi ada RAPI kode ya? etiknya. Kode etik itu yang kode etik tertib yang harus kita taati untuk berkomunikasi di dalam frekuensi. Baik Pak Lambang, coba kita tarik ke masalah kepemiluan. Jadi situasi pemilu pilkada yang adem ayem dan kondusif itu kan sangat-sangat menentukan berjalannya suksesnya dalam tahapan pemilu. Nah, di sebelah mana RAPI bisa mengambil peran untuk menciptakan kondusivitas situasi adem ayem di Kabupaten Magetan? Kalau menurut saya dalam ART ataupun PO RAPI yang terbaru, bahwa RAPI itu adalah independen. Jadi RAPI itu tidak boleh berpolitik ataupun mendukung salah satu parpol. Jadi dalam organisasi RAPI-nya, bukan pribadi orangnya, dalam organisasi RAPI ataupun kita menggunakan atribut RAPI, kita tidak boleh berpolitik sama sekali. Jadi menurut saya di RAPI dalam menyikapi hal politik di masyarakat ataupun di udara, di frekuensi, kita harus menyebarkan bahwa politik tidak boleh menjadi isu yang tidak baik. Lebih baiknya kita menyebar ke masyarakat bahwa kita harus berpolitik dengan baik, jujur, menyampaikan hal-hal yang benar-benar A1 di frekuensi ataupun di masyarakat. Jangan menambah ricuhnya terkait di dunia politik. Jadi kita harus memberikan wawasan-wawasan bahwa berpolitik adalah untuk membangun bangsa. Mungkin lebih ke situasi kondusif ya Pak. Betul. Termasuk terkait sumber-sumber berita harus yang dari A1 gitu. Betul, sumber berita. Jadi di media sosial itu Pak Lambang, simpang siur berita hoax itu kan karena memang pribadi-pribadi pengguna media sosial itu kan beberapa tidak terpagari oleh kode etik, dan di RAPI pola-pola komunikasi itu ada ya Pak? Ada kode etiknya. Pakemnya kode etik untuk komunikasi itu ya. Kita lanjutkan Pak Lambang terkait berita hoax dan simpang siur pemberitaan itu kan di masyarakat perlu keteduhan. Nah, informasi diantaranya kan kita harus memilih sumber-sumber link-link pemberitaan yang terpercaya. Nah, harapannya kan RAPI menjadi rujukan. Nah, di sebelah mana lagi ya, RAPI turut ikut menciptakan, menghindari pemberitaan-pemberitaan hoax gitu Pak, yang simpang siur itu? Meluruskan berita-berita hoax.
Jadi kita harus memberikan wawasan bahwa berita tersebut adalah tidak benar. Kita juga harus memberikan suatu link di dalam Facebook, IG ataupun TikTok itu dengan berita-berita sumber yang benar-benar bisa A1, kayak di Detik ataupun di berita-berita yang kita mencari di Detik ataupun di Kompas, ataupun berita yang benar-benar bisa konkret. A1 beritanya itu dari setiap di IG-nya, di Facebook-nya, mulai dari Kominfo, KPU, ataupun terkait di pemilihan, ataupun di IG-nya, TikTok-nya. Jadi kita harus mencari sumber-sumber yang A1 untuk terkait di berita hoax itu. Menurut saya. Baik Pak Lambang, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman pemilih di Magetan dalam setahun 2 tahun ini apa sih yang sudah dilakukan Rapi Magetan, kontribusinya sosialnya di Kabupaten Magetan ini? Kontribusi Rapi wilayah 13 Kabupaten Magetan dalam 2-3 tahun ini, kita sudah banyak ada Bankom Paralayang di Gunung Blego waktu itu. Tempat pariwisata Magetan itu ya? Ya, pariwisata. Ada Bukit Paralayang Gunung Blego waktu itu, dan kita dihadiri 6 dari 6 negara waktu itu untuk mencoba termal atau panas bumi di Gunung Blego itu bisa enggak untuk para layang skala internasional. Kita Bankom dengan KPU waktu itu terkait dengan pemilihan. Ada Bankom itu adalah kepanjangan Bantuan Komunikasi. Nah. Baik Pak Lambang, di dalam tahapan pemilu itu kan fakta lapangannya kan beberapa kan terbelah menjadi beberapa pilihan calon ya. Betul. Nah, Pak Lambang dan teman-teman Rapi itu bagaimana mensikapi perbedaan itu agar ujungnya adalah sayuk rukun adem ayem di Magetan itu tetap terpelihara. Pak Lambang mungkin ada yang perlu disampaikan menciptakan situasi dalam tahapan pemilu itu tetap sayuk rukun dan adem ayem. Kita akan Rapi wilayah 13 Kabupaten Magetan akan memberikan wawasan kepada setiap masyarakat, di mana kita duduk ataupun ngobrol ataupun sedar ngopi pun di warung ataupun di angkringan ataupun di kafe, kita memberikan wawasan kepada masyarakat, sedikit ngobrol kepada kawan rekan, memberikan wawasan bahwa berpemilih itu boleh berbeda pendapat, tapi harus merujuk di satu tujuan, bahwa Indonesia harus tetap bersatu, berpolitik boleh, beradu argumen boleh, tapi tetap merujuk di satu keputusan bahwa semuanya untuk membangun negeri ini bersama dengan negara, NKRI, bersama KPU, bersama tokoh masyarakat ataupun organisasi yang lainnya. Biar kita sama-sama sayuk rukun adem ayem di setiap lini masyarakat. Baik Pak Lambang, di 2029 itu kan nanti akan ada tahapan pemilu, mungkin 2 tahun sebelumnya kan tahapan sudah mulai ya. Mungkin kita nanti ke depan bisa sinergi kembali, bahwa beberapa teman-teman di kabupaten lain pun juga sering berkoordinasi dengan teman-teman Rapi bagaimana menciptakan kondusivitas yang adem ayem, terus pola distribusi logistik itu juga perlu komunikasi antar teman-teman di kabupaten dan kecamatan. Mungkin nanti sinergitas ini bisa kita lanjut jalin kembali. Terima kasih Pak Lambang atas kehadirannya. Teman pemilih, bahwa hujan deras itu
99%-nya air dan 1%-nya kenangan. Buat teman pemilih yang merasa tertarik untuk sekedar bernostalgia kenangan, bergabung dengan teman-teman Rapi, pola-pola komunikasi menggunakan alat HT di luar HP dan internet, mungkin nanti bisa bergabung dengan teman-teman Rapi bersama Pak Lambang dan kawan-kawan di Desa Kelurahan Tambran, sekretariatnya, nanti bisa saling komunikasi dengan beliau. Baik teman pemilih, jangan lupa tetap pantau podcast KPU Kabupaten Magetan, simak di YouTube kami, juga pantau juga di media sosial kami, Facebook, IG, Instagram, X. Saya Sugiarto dari podcast KPU Kabupaten Magetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.